Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim ya muhdikas sayyidin. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini di malam 1 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita kembali meneruskan pengajian kita saat maghrib untuk sepanjang waktu selama Isya di samping kita mendudukan syiar-syiar Islam dengan melaksanakan sholat berjamaah yang tentunya doa harapan kita selalu teriring hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, berikan kesehatan dan keafiatan kepada kita sehingga kita bisa lagi memasuki bulan suci Ramadan yang hanya kurang lebih 29 hari ke depan. Insyaallah kita akan bertemu dengan bulan yang mulia ini. Allahumma barik lana fil jamaah sya'ban wa balighna Ramadan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan dan uraian kita di halaman 44 ya. Masalah kepercayaan atau etikat dari kelompok orang-orang Qadariyah. Salah satu firqah atau satu kelompok dalam firqah-firqah akidah. Ini golongan Qadariyah yang dianggap oleh Rasulullah. Orang Qadariyah ini adalah majusi umatmu ya Rasulullah. Majusi umatmu itu adalah orang-orang Qadariyah. Jadi orang-orang majusi ya. Nah, halaman 44 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah kemarin. Dan setelah mereka itu adalah etikanya, bahwa berbuat ibadah itu sia-sia jua. Dari karena yang berbahagia itu barang yang berbahagia pada asal dan pada perut ibunya. Dan yang celaka itu barang yang celaka pada asal dan perut ibunya. Maka etikat yang demikian itu kotor. Ini menyalahi kebenaran. Nah, itu orang Qadariyah. Artinya ibadah apa saja yang kita lakukan ya sia-sia. Karena masalah keadaan manusia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa kita ada orang celaka atau orang yang berbahagia, itu sudah ditakdirkan Allah di saat ajal dan masuk kita di dalam rahim mama kita. Nah, jadinya ibadah macam-macam sia-sia. Jadi kita yang orang Qadariyah karena benar-benar pasrah kepada takdir. Pasrah kepada takdir. Kalau takdirnya sugi daripada begawi sugi aja. Nah itu bukan Qadariyah banyak. Nah, jadi masalah ibadah apa segala punya sia-sia. Orang yang berbahagia atau orang yang sudah ditakdirkan Allah hidupnya bahagia dalam ajal saatnya berada dalam rahim ibunya. Orang yang celaka itu memang takdirnya celaka dalam ajal. Dan di dalam rahim ibunya sudah dicatat semacam itu. Nah, jadi benar-benar pasrah dengan takdir, menunggu takdir. Nah, ini Qadariyah. Adapun kita ahli sunnah lain. Nah, orang-orang ahli sunnah percaya kepada Allah qadar ini merupakan bagian daripada iman. Memang kita percaya bahwa keputusan-keputusan Allah itu memang ada. Belum lagi kita lahir, sejak azal sudah ditentukan oleh Allah.
Wajib kita percaya adanya qada Allah, ketentuan Allah itu sudah ada. Cuma orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap tidak boleh meninggalkan usahanya. Karena kalau soal pada takdir ini urusan keimanan, urusan etika. Sedangkan kita berusaha baik kami anjuran Allah dan suruhan Rasulullah. Nih, apa dibalik itu? Nanti kita ulang sedikit. Percaya kepada qada qadar ini adalah bagian etika. Wajib kita percaya. Kayak kita berusaha baik dia juga wajib. Karena ini perintah Allah dan perintah Rasulullah. Allah menyuruh kita bergawi. Ija buniyati sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila jalan Allah sudah selesai salat dikerjakan, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu cari limpah karunia pemberian Allah. Perintah Allah kita berusaha baiknya suruhan Allah dan Rasulullah. Di dalam etika kita wajib percaya kepada kadar memang sesuatu sudah ada kata-kata Allah. Tapi berusaha kita tidak meninggalkan karena itu suruhan Allah dan suruhan Rasulullah. Nah, kenapa Allah menyuruh kita berusaha? Kenapa Rasulullah menyuruh kita berusaha? Nah, seperti ini. Memang di dalam hadis semacam ini sesungguhnya Allah mengumpulkan kejadian-kejadian kita di dalam rahim bapak kita, perut bapak kita selama 40 hari segumpal air lumpah. Setelah 40 hari berubah menjadi alaqah, segumpal daging. Setelah 40 hari berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Jadi dari segumpal air kemudian berubah menjadi segumpal darah alaqah. 40 hari kemudian berubah menjadi sepotong daging. Di situ Allah utus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam sepotong daging yang ada di rahim mama kita itu. Dan Allah suruh malaikat mencatat 4 macam terhadap diri kita. Itu hadis Rasulullah. Pertama rezekinya. Yang kedua ajalnya. Yang ketiga amalnya. Apakah ingat? Jadi orang pedagang kan, jadi petani kan, jadi pegawai kan, jadi pedagang apa? Kemudian yang keempat adalah setia atau sabun saya itu. Apakah ini termasuk nasibnya beruntung atau nasibnya celaka? Nah, itu keempat ini. Rezeki, ajal, perbuatannya. Apakah itu? Jadi orang apa? Kemudian nasibnya 4 macam ini dicatat. Nah itu memang ada hadis. Nah, tertulis sudah di Al-Mahfuz, tertulis sudah di Al-Mahfuz, sudah tertulis. Nah, kenapa kita disuruh menjadi berusaha ini ya? Apa melawan takdir? Nah, melawan takdir. Nah, sebabnya yang namanya takdir diri kita ini ada 2 macam. Ada namanya takdir mubram, ini sudah keputusan tidak bisa digabungkan lagi. Ada misalnya takdir tadi mubram. Ada lagi namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini masih bisa menerima perubahan. Kita tidak tahu mana mubram, mana mubram, kita tidak tahu. Kecuali apabila sudah terjadi, yang kita tahu. Nah, jadi gimana? Jadi takdir ini, keputusan ketetapan Allah sudah tercatat di Al-Mahfuz. Tapi kenapa kita disuruh berusaha berikhtiar? Karena takdir ini 2 macam. Ada yang mubram. Nah, sudah tetap tidak bisa berubah lagi. Ada yang takdir mu'allaq, masih menerima perubahan. Makanya
yang Allahumma yasa'u wa yusbit. Allah akan menghapus apa yang kehendaki dan Allah bisa juga menetapkan. Nah, yang Allahumma yasa'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah bisa menghapus, bisa berubah, dan Allah bisa juga menetapkan beberapa. Wa indahu umul kitab, di sisi Allah lah induk-induk dari segala ketetapan. Nah, yang masih menerima perubahan itu takdir mu'alaq kita ada. Nah, dan mana? Nah, takdir di kita mu'alaq mana mu'alaq. Nah, karena itulah kita disuruh berusaha baik. Ya, bukan kita melawan takdir, bukan melawan takdir. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, banyak hadis-hadis yang menyatakan bisa takdir itu dihapus Allah, bisa takdir itu dihapus oleh Allah. Ada yang namanya mu'alaq tadi. Bagaimana itu Umar bin Khattab pernah berdoa. Dan juga doa yang sering kita baca di malam Isra Mi'raj. Doa yang kita baca di malam Isra Mi'raj. Itu mirip dengan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa doa Umar? Berjaya Umar. Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adati fa asbitni fiha. Wa in kunta katabtani fi ahli shaqawati wa dzambi faquni minal asqiya wa asbitni minas su'ada. Fa innaka tamhu ma tasha wa tusbit wa indaka umul kitab. Doa Umar. Ya Allah, ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika sekiranya engkau telah menulis diriku sebagai orang ahli kebaikan, fa'asbitni biha, tetapkan ya Allah aku menjadi orang ahli kebaikan. Wa in kunta katabtani bi ahli saqawah wa dzambi famhuni minal asqiya wa asbitni minas syuhada. Jika sekiranya ya Allah engkau telah menulis aku orang-orang ahli kejahatan, ahli saqawah, ahli kejahatan, ahli kedurhakaan, wa dzambi dan ahli dosa, famhuni, hapuskan ya Allah dariku, hapuskan. Dan jika sekiranya engkau telah mencatat aku min ahli saqawah, orang-orang ahli yang durhaka, orang-orang yang sering berbuat celaka, dan orang ahli dalam berbuat dosa, famhuni, hapuskan ya Allah dariku, hapuskan. Ifahmuni minal asqiya, hapuskan aku dari orang-orang ahli kedurhakaan tersebut. Wa asbitni minas su'ada, tetapkan ya Allah menjadi orang-orang ahli kebaikan. Fa innaka tamhu ma tasya'u wa tusbit, karena engkau menghapus apa yang kamu kehendaki dan menetapkan apa yang kamu kehendaki. Wa indaka umul kitab, di sisi engkau lah induk segala kitab-kitab cetak. Nah, ini doa Umar bin Khattab. Kata bahasa kita, kalau ya Allah engkau sudah mencatat diri orang ahli kebaikan, tetapkan aja bisa engkau berdoa. Tapi kalau engkau telah mencatat aku ini orang ahli kedurhakaan, ahli dosa, hapuskan ya Allah, hapuskan. Kemudian tetapkan aku menjadi orang ahli kebaikan. Doa Umar bin Khattab. Kenapa? Karena yang namanya takdir tertulis, tapi masih ada yang bisa menerima perubahan, yang disebut dengan takdir mu'alaq. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud pernah berdoa. Nah, kalau takdir usaha ini diari, apa doa Abdullah bin Mas'ud? Sama seiring dengan doa Umar bin Khattab. Allahumma in kunta katabtani minas syuqi su'ada fa asbiqni bihim. Wa in kunta katabtani fil asqiya famhuni minal asqiya
Waqtuni minasyuhada fa innaka tamhu ma tasawwa tusbir wa innaka umul kitab sama dengan doa Umar bin Khattab, doa Abdullah bin Mas'ud sama. Nah kemudian ada lagi, ini doa dari Malik bin Dinar. Ini seorang awliya Allah. Malik bin Dinar seorang sahabat yang luar biasa. Apa ujar sini? Allahumma in kana fi batniha jariyatun fa'abdilha gulaman fa innaka tamhu mata saratusbit wa indaka umul kitab. Ketika bini sendiri hamil, bini Malik bin Dinar hamil. Jin anak benar anak lelakian. Beberapa orang sudah anak bininya saja, jadi anak benar anak lelakian. Berdoa kepada Allah. Apa? Allahumma in kana fi batniha jariyatun fa'abdilha gulaman. Ya Allah, jika sekiranya janin yang ada dalam perut istriku, jariyah seorang perempuan. Jika sekiranya janin yang ada dalam rahim perempuan atau istriku ini seorang perempuan, fa'abdilha gulaman. Gantiakan ya Allah seorang laki-laki. Gantiakan jadi seorang laki-laki. Kenapa? Wa innaka tamhu ma tasawwa tusbih. Karena engkau menghapus apa yang kamu kehendaki dan juga engkau menetapkan apa yang kamu kehendaki. Indaka umur kitab, wa indaka umur kitab. Karena di sisi engkau lah induk segala ketetapan-ketetapan. Nah, jadi takdir itu bisa dengan perubahan. Jadi ada yang mutlak, ada yang bisa menerima perubahan. Yang menerima perubahan itu namanya takdir mu'al, takdir mu'al. Banyak doa-doa para sahabat melaksanakan ini. Nah makanya usaha ini ya disuruh oleh Allah Rasul. Kenapa? Karena di dalam takdir memang ada takdir yang menerima perubahan. Itu adalah mana orang berapa? Namun kalau kita mau misalnya kayak ini, orang juga penyakit. Misalnya kan penyakit kasih itu kamari sudah bongkar macam-macam bongkar sudah obat tablet herbal macam-macam dokter amangkrik dokter spesialis dia tanya macam-macam ada di mana-mana datang terus membuka apa segala terus akhirnya ada sembuh 2 sampai tambah mati itu penyakit makanya. Nah kalau kita masalah berarti ini sudah takdir mudah bagi diri. Ada bisa berubah lagi ia mati dengan menderita penyakit ini. Hanya kita tahu obat ini tapi kita ada banyak berusaha. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari mana dengan ikhlas. Jadi mana dengan ringan inilah takdir mudah Allah bagi seorang. Jadi mana dengan ikhlas. Usaha ini yang disesali. Jangan kamu yang paling mudah. Itu ada yang boleh. Ada boleh. Nah, usaha ini juga menjadi nilai pahala. Karena hanya nilai pahala ibadah. Karena ini melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dengan beriman kepada takdir ini kita ada kejiwaan. Kita ikhlas, hati kita bisa ridho menerima apa yang terjadi. Nah, inilah namanya takdir mudah. Nanti kita tahu. Nah, kalau sudah beristirahat lagi. Karena habis sampai ke Malaysia itu bisa sampai ke Singapura bukan. Nah ternyata mati juga karena menderita penyakit itu. Nah obat ini sudah takdir mudah dari Allah, tidak bisa berubah lagi. Usaha ini ikhlaskan supaya bernilai ibadah, jadi nilai pahala. Kenapa? Karena itu ada perintah Allah dan perintah Rasul. Nah jadi usaha yang kita menjadi nilai pahala. Di samping itu karena kita beriman kepada takdir Allah akan bisa menyampaikan hati tenang, ikhlas kita menerima apa yang terjadi. Nah jadi itulah. Kalau bukan ada yakni, ada ngomong usaha maksudnya. Nah, biasanya begini. Kalau sudah takdirnya sudah kayak itu. Yang berarti bukan semuanya ada dalam alam ya.
Nah, terus aja. Nah, jadi itu. Nah, kalau ada doa Rasulullah, baru hadis Nabi. Ujian Nabi, la yuradul bala illa doa, wala yazilul umur illa billah. Tidak ada ya Rasulullah yang bisa mengubah takdir ini. Lah, apa namanya? Wala yazilul bala ya, la yuradul Allah illa doa, wala yazilul umur illa billah. La yaruddu qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa bir. Dia bahasa kita, tiada yang bisa merubah takdir selain daripada doa. Tiada yang bisa merubah takdir selain daripada doa. Doa kepada Allah. Sambil usaha ikhtiar dan disertai dengan doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik. Nah, makanya ada yang tertanya, barang siapa yang ingin panjang umurnya dan palanya silaturahimah, hubungkan silaturahim, perbuatan baik bisa menambah umur. Dia tak umur seperti ini, tapi karena ada usaha kiat ketika untuk berbuat baik, silaturahim setuju apa segala, bisa jadi nambah umur lagi. Karena itu jadi semua. Nah, la yuraddu qada illa du'a wa la yazidu umur illa bir. Tidak bisa yang merubah takdir kecuali doa. Nah, tidak bisa ada yang menambah umur kecuali perbuatan baik. Hadis Nabi lagi, asalnya matuqad soal bala. Sadaqahnya mampu bisa merubah bala, merubah takdir. Sadaqah merubah takdir. Nah, jadi banyak. Dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mau merubah masih seorang kecualinya mau berusaha untuk merubahnya. Apa usahanya? Ya usaha ini yang buat bisa berubah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kenapa kita disuruh berusaha ikhtiar sedangkan takdir sudah ada? Nah, yang pertama kita memahami ya takdir itu masalahnya adalah rukun akidah, rukun iman. Akidah percaya kepada takdir. Ini akidah. Berusaha ikhtiar adalah perintah Allah dan Rasul. Nah, kenapa Allah menyuruh Rasul menyuruh berusaha? Karena yang namanya takdir ada yang muhram, ada yang masih mu'allaq. Mudah itu sudah ada bisa diubah-ubah. Sedangkan mu'allaq ini masih bisa menerima perubahan. Nah, jadi oleh sebab itulah berusaha ikhtiar itu bukan melawan takdir. Nah, apabila kita hanya tahu ilmu kurang takdir diriku, ini mu'allaq. Apabila sudah terjadi. Nah, salah satu contoh tadi kurang sakitnya. Setelah ibu obat tadi sampai anak kami sarta siapkan sampai ke Singapura. Ada sembuhnya penyakitnya. Nah, mati karena menderita penyakit tersebut. Nah, berarti sudah menjadi takdir kurang tadi ini. Nah, lalu usaha kita jangan perlu disesali supaya bernilai ibadah, nilai pahala kita ikhlaskan karena itu perintah Allah dan Rasul. Jadi nilai pahala usaha kita. Nah, kebalikan kepada takdir Allah ini kan sudah kita tetapkan dirinya, itu harus kita takdir supaya hati kita ikhlas menerima, ridha menerima apa yang terjadi. Nah, sehingga semuanya ini menjadi nilai pahala di sisi Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak saudara sekalian, hari ini tadi pura-pura qadariyah berikhtikaf bahwa ibadah perbuatan baik apa saja lah, ada sia-sia juga pada apa ibadahnya. Harusnya sudah takdir daripada Allah. Nah, ini pendapat ini yang kita ikuti. Nah, ini pendapat yang sesat untuk ini ada setengah mereka itu adalah itikadnya menafikan sirat, hisab dan mizan. Dan surga dan neraka belum dijadikan lagi. Tiada kekal keduanya. Maka etikat yang demikian itu kufur. Ini orang-orang ada
Ada dari siratal mustaqim pun ada. Mengharap hisab dihitung pun ada juga. Memijak ditimbang pun ada juga. Cuma ada membaca Quran. Nah itu. Dalam Quran jelas Allah melarang banyak dari siratal mustaqim akan dilalui itu memang ada. Maka itu bagian dari rukun keimanan kita. Rukun iman yang kelima percaya pada hari kiamat. Bukan hanya semacam kita mempercayai banyak ini akan terjadi kiamat yang membedakan ada. Hal-hal yang berhubungan dengan kiamat yang sudah terjadi sudah kiamat atau hal yang berhubungan dengan hal kiamat, barang yang terjadi kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kiamat itu merupakan juga bagian dari rukun iman. Itu bukan kelima percaya pada kiamat, bukan hanya sekadar melihat kiamatnya. Tapi kejadian-kejadian yang berhubungan sebelumnya kiamat itu menjadi bagian daripada keimanan kita. Nah, adanya siratal mustaqim, tiap siratal mustaqim, adanya perhitungan amal perbuatan kita baik jahat hisab, adanya mizan ditimbang. Nah, ini merupakan bagian keimanan. Inna alaina ijabahum, summa inna alaina hisabahum. Kepada kami berikan kembali ya Allah, dan kami pula yang akan menghitung, menghisap mereka. Ada hisap itu. Kalau orang ada yang nanti ditimbang, ada yang lebih hisapan itu. Nah, tidak ada juga. Masyarakat kita masyarakat ditimbang pun memang ada. Nah, sampai surga neraka orang adanya kepada tak baru ada, baru dijadikan begini. Jadi banyak ibadah kan menjadi aturan kata itu. Jadi karena surga neraka memang sudah dicipta oleh Allah. Kemudian mereka juga ternyata surga neraka itu oleh kekal. Nah, kenapa? Sama dengan mutajilah. Pada dia ini, apabila banyak orang-orang beriman sudah masuk surga sabaratan, nang kada beriman yang masuk neraka sabaratan sudah lalu dimusnahkan Allah surga neraka, dimusnahkan bersama seluruh isi-isinya. Tapi sih banyak. Nah, ada kita kata yang namanya surga neraka termasuk keadaan yang dikekalkan, bukan kekal sendirinya tapi dikekalkan oleh Allah. Ada pembahasan tadi, ada akhir. Walaupun hanya pada dasarnya aja di dalam neraka, kalau mereka mati manusianya itu ada kematian, karena mati cuma sekali, ada mati dua kali. Nah, ada kematian lagi. Jadi surga neraka, akidah ahli sunnah termasuk hal yang dikekalkan oleh Allah. Ada bahaya. Nah, kalau ukuran mu'tazilah ada niat sama. Sudah pengukuran musnah Allah bersama isi-isinya habisnya sudah. Nah, dan ada bukan diciptakan sudah diciptakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini perbedaan akidah sama tajam antara al-sunnah wal jamaah dengan berkah pada dia. Betul. Nah, kemudian berikutnya. Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwa segala amal itu tiada dibalas. Hanya sesungguhnya amal itu daripada hamba jua. Dan tiada kami ketahui bahwa hamba itu beroleh pahala atau siksa. Maka itikad yang begitu kokoh. Nah ini artinya sebagian mereka kelompok ulama dari yang berpendapat bahwasanya amal-amal perbuatan mesti dibalas-balas lagi. Nah, kita balasannya apa? Apa? Pahala apa siksa? Kita berbuat amal. Kita tidak mengetahui apa balasannya siksa, apa balasannya pahala. Ini orang-orang ada kita ada. Sudah jelas Al-Quran. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, ini akan menerima kayak sekecil apa perbuatan baik, dia akan melihat menerima balasan kebaikan. Barang siapa yang berbuatkan kejahatan, sadaya Allah. Sekecil apapun, ia juga akan melihat, menerima, merasakan balasan daripada kejahatan. Nah, jadi kerja baik juga sebenarnya kerja baik. Ada yang ada. Nah, berbuat amal ibadah macam-macam kita ada tahunya gimana soal kalau pahala kalau kejadian sisa ada tahunya ya Allah sudah berjanji dalam Quran barang siapa yang beramal soleh dia akan menerima balasan amal soleh dari kebaikan barang siapa yang berbuat jahat dia akan menerima balasan
merasa kenikmatan tersebut. Nah, itu sudah jelas. Itu kehadiran Allah, Allah Maha Hadir. Allah yang berbuat baik dibandingkan baik, yang berbuat jahat dibandingkan kejahatan. Itu kehadiran Allah. Nah, dan setengah mereka itu adalah itikat bahwa Allah Ta'ala tiada menjadikan syaitan. Dan karena pada menjadikan syaitan itu nyata menjadikan kufur dan menghendaki dia, maka itikat yang itu kufur. Ini kata dia juga mendapat. Allah pada menjadikan syaitan. Karena dia kalau Tuhan menjadikan syaitan sama waktu menjadikan kekafiran, sama waktu menghendaki dengan kaum kurang. Karena syaitan ini ada orang kufur kepada Allah. Tuhan jadikan syaitan sama koma itu menghendaki dengan kekufuran. Jadi kadang Tuhan jadikan syaitan. Nah, karena pada Quran Allah ini syaitan terrajin. Syaitan apa syaitan gitu. Nah, jadi orang ada juga pendapat syaitan itu bukan dia terlalu makhluk syaitan terhadap. Syaitan itu dia nafsu jahat dari manusia. Nafsu jahat dari manusia itu syaitan. Mengarahnya. Nah, jadi Allah tidak menjadikan syaitan. Dan kalau Tuhan menjadikan syaitan, itu Tuhan menghadapi dengan kekufuran. Nah, ada yang dikatakan syaitan juga makhluk Allah. Nah, tapi yang namanya makhluk Allah itu ada yang binatang, ada manusia, ada para malaikat, kemudian ada jin, itu wajib percaya. Namanya makhluk yang gaib semacam para malaikat, adanya jin, makhluk Allah. Adanya syaitan, adanya iblis, dia itu makhluk Allah. Nah, termasuk makhluk gaib, wajib kita percaya. Nah, malaikat itu Allah dari nur. Kemudian dia itu Allah dari api. Nah, makanya dalam surah jin, surah Al-Quran itu Allah menerangkan secara jelas, secara berulang bagaimana hal ihwal keadaan makhluk jin. Ada lagi yang namanya iblis, ada lagi yang syaitan. Syaitan ini dia ada iblis. Nah, semuanya itu makhluk ciptaan Allah. Cuma orang yang mengatakan syaitannya ada ciptaan Allah. Jadi seorang Allah. Nah, jadi Allah bisa lakukan